Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada bab berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab ma yusalli ba'dal asri minal fawaid wa nahwiha. Bab keterangan perkara apa yang dilakukan dalam bentuk sholat ba'dal asr sebagai ganti dari fawaid, perkara yang hilang atau mengqadha sholat ba'diyah zuhur atau yang sejenisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau bahwa Aisyah telah menyatakan, walladzi dhahaba bihi ma tarakahuma hatta laqi Allah Ta'ala, dan perkara yang Rasulullah telah pergi dengannya ialah perkara atau amalan yang ma tarakahuma, yang beliau tidak meninggalkan kedua rakaat, dua rakaat ba'dal asr, hatta laqiyallah ta'ala, sampai Rasulullah berjumpa dengan Allah Ta'ala, yaitu mati. Wa ma laqiyallah ta'ala hatta taqula anis salati, dan tidaklah Rasulullah menjumpai Allah yang maha tinggi sehingga beliau dalam keadaan taqula anis shalah, betul-betul sangat dibebani dengan sholat, yakni beliau dalam keadaan sakit keras pun tetap beliau berusaha untuk sholat sehingga bersusah payah menjalankannya karena sakit itu. Wa kana yusalli katsiran min salatihi qa'idan, dan Rasulullah sholat kebanyakannya ialah qa'idan, dalam keadaan duduk. Ta'nir raka'ataini ba'dal asri, yang dimaksud di sini ialah dua rakaat sesudah asar. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallihima wa la yusallihima. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallihima, dan Nabi selalu sholat ba'dal asr tersebut. Wala yusallihima fil masjid, dan Nabi tidak sholat ba'dal asr itu, kedua rakaat ba'dal asr itu di masjid. Makhafata ayyutaqtila ala ummati, karena beliau takut
akan memberatkan umatnya. Wa kana yuhibbu ma yukhaffifu anhum, dan Nabi senang untuk yukhaffif, meringankan umatnya. Kemudian dalam riwayat berikutnya, wa anha Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau menerangkan, rakaatani lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'uhuma sirran wala alaniyatan. Dua rakaat yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, ialah rakaatani qabla salati subhi wa rakaatani ba'dal asri. Ialah 2 rakaat sebelum salat subuh dan 2 rakaat sesudah salat asar. Iya. Dua riwayat ini memberitakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ba'dal asr, dan Aisyah di sini menegaskan bahwa beliau salat ba'dal asr itu sampai meninggal dunia, untuk menolak anggapan bahwa 2 rakaat sesudah asar itu telah mansukh, telah terhapus hukumnya. Ini Aisyah mempersaksikan perbuatan Nabi, sedangkan riwayat-riwayat lain menyatakan sabda Nabi yang menegaskan la salata ba'dal asri hatta taghiba syams, tidak ada salat sesudah asar sampai tenggelamnya matahari, dan tidak wala salata ba'dal fajri hatta tatlu'a syams, dan tidak ada salat sesudah fajar sampai terbitnya matahari. Kalau sabda Nabi, ya riwayat yang menyampaikan, rawi yang menyampaikan sabda Nabi itu dari hafalan mereka, jadi lafadznya semuanya lengkap dari Nabi. Kalau rawi yang menyaksikan perbuatan Nabi itu dari kesimpulan si saksi tersebut, kemungkinan salahnya lebih besar yang menyimpulkan daripada yang menyampaikan lafaz itu. Karena itu kalau ada persaksian tentang perbuatan Nabi dan ada persaksian tentang perkataan Nabi, maka yang lebih kecil kemungkinan salah ialah persaksian yang menyampaikan perkataan Nabi. Ya. Aisyah radhiyallahu anha praktis 9 hari sekali dapat giliran tidurnya Nabi
di rumahnya. Maka kalau kesimpulan Aisyah bahwa setiap Nabi tidur di rumahnya dilihat oleh Aisyah mengerjakan ba'diyah asar. Kemudian dari situ Aisyah menyimpulkan bahwa Nabi terus-menerus melakukan sholat 2 rakaat sesudah asar. Itu menunjukkan kesimpulan. Sebab Aisyah tidak menyaksikan bagaimana Nabi pada 9 hari yang lain, yang Nabi ada giliran di istri yang lain, istri-istri yang lain. Sebab istri Nabi 9 yang hidup. Jadi seorang istri 9 hari sekali baru dapat giliran. Nah, ini menunjukkan bahwa Aisyah menyaksikan 9 hari sekali perbuatan Nabi, terus kemudian disimpulkan oleh Aisyah bahwa Nabi terus-menerus melakukan 2 rakaat ba'diyah asar. Nah, itu menunjukkan menunjukkan kesimpulan, bukan persaksian. Ya, kan Aisyah tidak melihat Nabi setiap hari kan. Nah, kesimpulan. Jadi mungkin saja adanya kesalahan. Loh, masa Aisyah salah? Iya. Wong manusia. Masa sahabat salah? Iya. Sahabat tetap saja pada tabiat kemanusiaannya. Kesimpulan-kesimpulan sahabat mungkin salah. Nah, seperti riwayat ini berhadapan dengan riwayat penegasan Nabi la sholata ba'dal asri hatta taghiba syams, tidak boleh sholat sesudah asar sampai tenggelamnya matahari. Memang kadang-kadang Nabi itu mengqadha sholat setelah sholat asar dan setelah sholat subuh, mengqadha sholat ba'diyah zuhur atau qobliyah zuhur. Diqadhanya setelah sholat asar. Itu kadang-kadang. Maka kalau dalam tempo 9 hari sekali itu termasuk kategori kadang-kadang. Nah, tidak masuk dalam kategori rutin. Ya. Nah, jadi tetap saja sabda Nabi yang menyatakan tidak ada sholat sesudah asar sampai tenggelam matahari itu itlaqan mutlak, sampai Ibnu Umar yang meriwayatkan riwayat tersebut, kalau datang ke masjid sebelum adzan maghrib itu keliling-keliling dulu di sekitar masjid, keliling-keliling, sebab dia tidak senang masuk masjid kemudian dia dalam kondisi harus tahiyatul masjid padahal matahari belum tenggelam, padahal ketentuannya tidak boleh sholat ba'dal asar sampai tenggelam matahari. Maka Ibnu Umar tidak mau masuk masjid ketika datang di depan masjid sebelum adzan maghrib, keliling-keliling sampai tenggelam matahari. Nah, adzan baru Ibnu Umar masuk ke masjid terus sholat 2 rakaat. Nah, dari perbuatan rawi mempunyai pengertian, pemahaman bahwa larangan tidak boleh sholat sesudah asar itu itlaqan. Sedangkan berita bahwa Nabi sholat ba'dal asar itu telah dijelaskan dalam riwayat lain, itu adalah qadha terhadap
ba'diyah zuhur atau qabliyah zuhur. Begitu. Nah, babul adzani ba'da zihabil waqt. Bab keterangan dituntunkannya tetap azan untuk sholat jamaah walaupun ba'da zihabil waqt, walaupun sudah lewat waktu. Waktu sholat sudah lewat. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qol, dari Abi Qatadah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Abu Qatadah menyatakan, sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Kami menempuh perjalanan jauh bersama Nabi di satu malam. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian rombongan menyatakan, lau arrasta bina ya Rasulullah, seandainya engkau malam ini tidur bersama kami, ya, singgah di tempat kami untuk istirahat di kampung kami. Jadi ketika dalam perjalanan lewat di satu kampung, perjalanannya ditempuh malam hari. Sebagaimana sudah kita baca sebelum ini, bahwa Nabi menganjurkan untuk perjalanan itu malam hari karena bumi dilipat pada malam itu. Ya. Nah, di samping juga kalau perjalanan di padang pasir malam hari itu lebih ringan. So kalau sudah siang itu terik yang luar biasa. Jadi malam hari lewat di satu kampung, orang kampung itu, kaum itu menyatakan, ya Rasulullah mampir di tempat kami saja malam ini. Qala akhafu an tanamu 'anis salati. Kata Nabi, saya takut kalian itu tertidur sehingga sholatnya lewat, sholat subuhnya lewat. Qala Bilal, ana uqidukum. Maka Bilal menyatakan, saya yang akan membangunkan kalian. Fattaja'u. Maka rombongan pun akhirnya mampir bersama Rasulullah di kampung kaum tersebut, dan ittaja'u, mereka pun mulai tidur dengan posisi miring. Wa asnada Bilalun dhahrahu ila rahilatihi. Dan Bilal yang menjamin atau yang memberikan janji kalau akan membangunkan Rasulullah SAW dan kaum itu bila terbit fajar, kan jaga malam. Tapi kemudian menyenderkan punggungnya itu di rahilatih, di kendaraannya. Begitu. Faghalabathu ainahu fanama. Akhirnya terlelap, kedua matanya merem, terlelap sampai tidur nyenyak. Fastayqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad tala'a hajibus syamsi. Nabi justru yang bangun pertama, Bilalnya masih tidur. Nabi bangun sementara hajibus syams, sinar matahari sudah keluar, sudah terbit. Faqala ya Bilal, aina ma qulta? Maka Nabi menyatakan, hei Bilal, mana yang kamu katakan mau bangunkan? Ternyata aku yang bangunkan kamu.
Qala ma ulqiyat alayya naumatun mithluha qat. Bilal bilang, sungguh aku tidak pernah tidur seperti ini sama sekali. Qala, maka Nabi memberi keterangan, innallaha qabada arwahakum hina sya'a wa raddaha alaikum hina sya'a. Sesungguhnya Allah menahan roh kalian ketika kalian tidur. Allah menahan roh kalian dengan ketika Allah kehendaki, dan mengembalikan roh kalian untuk kalian bangun ketika Dia menghendaki. Ya Bilal, qum fa'adzim bin nasi bis salati. Wahai Bilal, bangun, azanlah, seru kepada manusia untuk sholat. Padahal matahari sudah terbit. Jadi azan subuhnya matahari sudah terbit. Fatawadda'a, kemudian beliau berwudu. Wa falamma irtafa'atis syamsu wa byaddat, maka setelah adzan itu ditunggu. Beliau berwudu dan rombongan berwudu sampai matahari sudah meninggi, ya, dan sampai putih sinar matahari itu. Nah, setelah itu qoma, Nabi berdiri untuk mimpin sholat. Fa shalla, kemudian beliau sholat. Nah, dari sini menunjukkan adzan itu tetap disyariatkan walaupun sudah lewat waktu. Adzan untuk sholat jamaah, ya, itu tetap disyariatkan walaupun sudah lewat waktu. Nah, selanjutnya Imam Al-Bukhari menyatakan, babu man shalla bin nasi jama'atan ba'da dhahabil waqti. Bab keterangan adanya orang yang sholat, mimpin sholat kaum muslimin dalam jamaah setelah hilangnya waktu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yaumal khandaqi, bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu datang pada hari perang Khandaq, ba'dama gharabati syamsu, setelah tenggelamnya matahari. Faja'ala yasubbu kuffar Quraisy, dan Umar mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Qala ya Rasulullah, ma kittu usalli al-'asra hatta kadat asy-syamsu taghrubu. Ya Rasulullah, hampir aku tidak sholat asar. Aku tidak sholat asar sehingga matahari hampir tenggelam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma shallaitu. Nabi menyatakan, demi Allah aku juga belum sholat, padahal matahari sudah mau tenggelam. Faqumna ila Buthana, maka kami segera pergi ke Buthan, satu wadi, satu lembah di Madinah yang posisinya itu terlindung dengan bukit,
sehingga tidak mungkin orang-orang yang dibalik Khandaq, dibalik parit itu dari kufar Quraisy tidak memungkinkan mereka melempar panah atau memanah ataupun melempar tombak karena terlindung oleh bukit. Fatawadda'a lis-salati wa tawadda'na laha. Maka Rasulullah berwudu untuk salat dan kami pun berwudu untuk salat. Fa shallal 'asra ba'da ma gharabatis syamsu. Maka Nabi salat setelah tenggelamnya matahari. yakni Nabi sholat sudah lewat waktu asar, yaitu maghrib, di waktu maghrib. Tsumma shalla ba'dahal maghrib, kemudian setelah selesai sholat asar Nabi sholat maghrib. Rupanya sebagian orang memahami dari hadis ini seolah-olah Nabi itu menjamak antara asar dengan maghrib, padahal tidak. Padahal tidak demikian. Ya, Nabi sholat asar di waktu maghrib karena adanya halangan seperti yang disebutkan oleh Umar dalam riwayat ini. Ketika Umar mencaci maki orang kafir Quraisy. Jadi kondisi darurat dalam peperangan terus sampai terlupakan sholat asar atau sampai terhalang sholat asar, ya, sehingga akhirnya baru ditunaikan ketika telah tenggelam matahari, ya, dan setelah itu sholat maghrib, ya. Jadi sama sekali ini bukan menunjukkan bahwa Rasulullah menjamak antara maghrib dengan antara asar dengan maghrib, lah, nah, tapi sholat yang karena darurat, kondisi darurat perang, iya. Kemudian juga dari sini menunjukkan ketika dalam kondisi perang itu boleh menyatakan caci makian terhadap orang-orang kafir musuh dalam peperangan itu, ya. Nah, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi bahwa beliau bersabda, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffaratan laha illa dzalik. Kemudian wa aqimis sholata li dzikri, membaca ayat ke-14 surat Toha. Dibawakan riwayat Anas bin Malik oleh Imam Al-Bukhari di sini adalah untuk memberikan tafsiran tentang perbuatan Nabi sholat asar di waktu maghrib, kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib itu, agar jangan menimbulkan sangkaan bahwa Rasulullah menjamak antara asar dengan maghrib. Maka Imam Al-Bukhari membawakan riwayat Anas bin Malik ini
bahwa Nabi bersabda, "Man nasiya salatan, barang siapa yang lupa menunaikan salat, maka hendaknya dia salat idza dzakaraha, apabila ingat. La kafarata laha illa dzalik." Tidak ada denda bagi orang yang lupa salat kecuali dengan cara begitu, yaitu segera menunaikannya ketika dia ingat. Ingatnya Rasulullah dan Umar ialah menjelang tenggelamnya matahari, sedangkan mereka belum wudu. Kemudian dipakai wudu, habis waktu ternyata matahari tenggelam, dan baru beliau menjalankan sholat itu setelah tenggelamnya matahari. Jadi sesungguhnya Rasulullah mengerjakan sholat itu adalah mengerjakan sholat asar dengan waktu seperti itu adalah karena lupa, sehingga dikerjakannya ketika ingat. Kemudian dinukil ayat wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Ya. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, Anas menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lan tazalu fi salatin man tadartumus salata. Sungguh, kata Nabi, lan tazalu fi salatin, kalian tidak bergeser dari posisi salat, man tadartumus salata, selama kalian menanti salat, menanti ditegakkannya, ditunaikannya salat. Jadi selama penantian datangnya imam untuk sholat di masjid, itu kalian dalam terus-menerus dalam keadaan sholat. Dianggap oleh Allah kalian dalam keadaan sholat. Hadithuhu ala ra'si mi'ati sanah taqaddam. Juga dibawakan tentang hadis Nabi tentang berita pada setiap 100 tahun ada mujaddid, sebagaimana yang telah dibawakan sebelum ini. Wa fi riwayatin huna, pada setiap pada usia daripada umat ini ialah 100 tahun, di mana Nabi memberitakan bahwa orang yang hadir di sini di masa 100 tahun yang akan datang sudah habis, tidak akan ada yang tinggal di bumi. Kemudian wa fi riwayatin huna, adapun riwayat yang di sini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, la yabqa mimman huwal yawm ala dhahril ardi ahadun, tidak tertinggal lagi mimman huwal yawm, orang-orang yang ada pada hari ini, ala dhahril ardi ahadun, seorang pun tidak ada yang tersisa di punggung bumi, yuridu bidzalika annaha takhrimu dzalikal qarna, yang dimaukan oleh Nabi dengan pernyataan beliau itu ialah terjadinya takhrim, terjadinya pergantian dzalikal qarna, generasi itu, di mana generasi itu akan takhrim, habis dalam tempo 100 tahun. Jadi pergantian generasi itu per 100 tahun.
Ya. Nah. An Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdurrahman bin Abi Bakar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa Abdurrahman menyatakan, inna ashabas suffati kanu nasan fuqara'a. Sesungguhnya orang-orang penghuni suffah, serambi Masjid Nabawi, adalah orang-orang fuqara, nggak punya rumah sehingga terpaksa tinggal di serambi masjid, nggak punya keluarga, nggak punya penghasilan, terpaksa tinggal di serambi masjid. Ya muhtaram. Ya. Kemudian mereka adalah fuqara, orang-orang fakir. Wa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi menyatakan, bersabda, man kana indahu ta'amu tsnaini falyadhhab bi tsalitsin. Siapa yang punya makanan untuk 2 orang, maka hendaknya memasukkan orang ketiga. Wa in arba'in fa khamisin. Kalau punya makanan cukup untuk 4 orang, hendaknya memasukkan yang kelima. Jadi walaupun makanan itu cukup untuk 2 orang, tapi bisa ngambil 1 orang dari mereka atau suffah untuk digabungkan supaya ikut makan bertiga. Kalau punya makanan cukup untuk 4 orang, masukkan, ambil orang kelima untuk gabungkan dan makan berlima. Ausadisin, kalau punya makanan untuk 6 orang, ya, fakhamisin ausadisin, kalau punya makanan untuk 4 orang bisa menggabungkan orang kelima dan orang keenam. Wa inna Abu Bakrin ja'a bidalasatin. Dan Abu Bakar datang membawa makanan untuk 3 orang. Fantalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'asharatin. Dan Nabi membawakan untuk 10 orang. Qala fa huwa ana wa abi wa ummi. Maka untuk 3 orang itu ialah aku, ayahku dan ibuku. Fala adri qala wa imraati. Aku tidak tahu apakah juga Abu Bakar menyatakan juga untuk istriku. Wa khadimun bainana wa baina baiti Abi Bakar. Dan juga untuk pembantu yang tinggalnya di antara kami dan di antara rumah Abi Bakar. Wa inna Abu Bakrin ta'ashu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar makan malam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa labisa. Kemudian Abu Bakar tetap tinggal habis makan malam itu haitsu sulliyatil isya'u, di mana sampai datangnya waktu ditunaikannya salat isya. Tsumma raja'a falabisa. Kemudian pulang habis salat isya, terus tinggal di rumah hatta ta'asya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi makan malam. Faja'a ba'da ma madha min al-laili ma syaa Allah. Kemudian datang Abu Bakar setelah lewat ma madha min al-lail, setelah lewat malam,
sebagaimana yang Allah kehendaki. Qalat lahum ra'atuhu, maka istrinya menanyakan kepadanya, wa ma habasaka an adyafika, apa yang menahan kamu untuk menerima tamu-tamumu? Au qalat dhaifika, atau istrinya menyatakan tamumu. Qala awama asyaitihim, kemudian beliau menyatakan, apakah engkau memberi makan malam kepada mereka, tamu-tamu itu? Qalat abau, tamu-tamu itu tidak mau makan. Hatta taji'a qad uridu fa abau, mereka tidak mau makan sampai engkau datang, dan sungguh mereka ditawarkan untuk makan fa abau, tetapi mereka menolak. Qala fadhahabtu ana fakhtaba'tu, maka aku pun pergi dan aku ikhtaba'tu, yakni berikhtiba, mengikat lututnya dengan sorban ke punggungnya, duduk dalam posisi demikian. Faqala ya Ghunsar fajadda'a wa sabba, dan Abu Bakar menyatakan, ya Ghunsar, ini ungkapan cercaan. Fajadda'a wa sabba, dan Abu Bakar marah dan mencerca. Kenapa kok sampai tamunya pulang dalam keadaan belum makan? Wa qala kulu la hani'an, Abu Bakar menyatakan kepada keluarganya, silakan kalian makan. La hani'an, dengan tidak senang, yakni menunjukkan kemarahan. Faqala wallahi la at'amuhu abadan, maka Abdurrahman menyatakan, demi Allah aku tidak akan makan selama-lamanya. Wa aimullah ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha aktsaru minha, dan demi Allah, apa yang kita ambil min luqmatin, dari satu suapan, illa raba, kecuali mesti akan bertambah, min asfaliha, dari bawahnya, lebih banyak daripada satu suapan itu. Qala hatta syabi'u wa sarat aktsara mimma kanat qabla dzalika. Kemudian katanya Abdurrahman, orang-orang itu telah makan sampai kenyang, dan menjadilah mereka itu lebih kenyang daripada sebelumnya. Fanadhara ilaiha Abu Bakrin fa idza hiya kama hiya aw aktsaru minha. Kemudian Abu Bakar melihat kepada suapan luqmah, tumpukan makanan itu, ternyata makanan itu seperti sedia kala sebelum dimakan, atau lebih banyak daripada sebelumnya. Faqala limra'atihi ya ukhta bani Firas ma hadha, wahai saudara Bani Firas, apa ini? Qalat la wa qurrati aini lahiyal an aktsaru minha qabla dzalika bi 3 marrat. Maka istrinya menyatakan, sungguh tidak tahu
wa qurrata aini, dan demi bahwa itu adalah penyejuk mataku, penghibur aku. Lahiyal an, sungguh makanan itu sekarang aktsaru minha qabla dzalik, lebih banyak daripada sebelum dimakan. Bisalati marrat, 3 kali lipat. Fakala minha Abu Bakrin, maka Abu Bakar barulah makan daripadanya. Wa qala inna ma kana dzalika minasyaitan, yakni yaminahu. Dan Abu Bakar menyatakan bahwa sumpahku tadi, demi Allah aku tidak makan selamanya, adalah dari syaitan. Yang dari syaitan ialah yakni yaminahu, yaitu sumpahnya Abu Bakar tadi. Tsumma akala minha luqmatan, kemudian dimakan, disuap, satu suap. Tsumma hamalaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibawa makanan itu kepada Nabi, fa asbahat indah, sehingga makanan itu ada di sisi Nabi. Wa kana bainana wa baina qaumin aqdun, dan antara kita dengan kaum ada perjanjian. Famadal ajlu, sampai akhirnya habisnya masa perjanjian itu. Fafarraqanat 12 rajulan, dan kami kami bubar dari majelis itu dengan 12 orang yang hadir itu. Ma'kulli rajulin minhum unasun, setiap orang daripada 12 itu ada beberapa orang. Unas jamak dari nas, an-nas. Allah a'lamu kam ma'kulli rajulin, yang Allah lebih tahu dari setiap orang yang bubar itu membawa berapa orang lagi. Fa'akalu minha ajma'un au kama qal, sehingga mereka semua makan dari apa yang dihidangkan itu. Au kama qal itu adalah tambahan dari rawi. Artinya rawi di sini ragu. Ya. Nah, di sini diterangkan yang terpenting itu ialah bahwa sholat Isya ditunda untuk makan malam. Dan perbuatan Nabi ini juga sebagai keterangan tentang pernyataan Nabi sendiri, di mana idza quddimal asha'u faqaddimu 'alal 'asha 'alal isya, apabila telah dihidangkan makan malam, maka dahulukanlah makan malam daripada sholat isya. Begitu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang tegas di sini memang itu adalah sunnah, di mana mendahulukan makan malam daripada sholat isya. Iya. Bahkan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah berpendapat mendahulukan makan malam itu daripada sholat maghrib, sehingga jadwal makan malam yang sunnah menurut beliau ialah menjelang maghrib, sehingga selesai makan malam langsung sholat maghrib. Begitu.
Nah, tetapi kita sudah diajari lafaz istilah isya, nah, itu ialah sholat setelah maghrib, yaitu sholat isya. Nah, setelah hilangnya syafaq ahmar, tanda-tanda merah di langit, itu adalah sholat isya. Kita telah diajari oleh Rasulullah SAW jangan sampai istilah isya yang ada di kalangan Badui itu mendominasi kalian, sehingga orang Badui mengatakan waktu maghrib itu ialah isya, sedangkan ya Aba Syakir, sedangkan waktu isya diistilahkan oleh mereka dengan azana. Nah, kita sudah dikasih peringatan oleh Nabi jangan kita memakai istilah itu, tetapi tetap maghrib itu ialah waktu maghrib, tenggelamnya matahari, dan waktu isya itu ialah ketika telah hilangnya tanda-tanda merah di langit. Kita masuk kepada kitabul adzan. Kitab adzan ini kitab yang ke-10. Nah, berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab bad'ul adzan. Bad'ul adzan, dimulainya adzan. Sejarah dimulainya adzan. Adzan itu memanggil orang untuk sholat, untuk berkumpul di masjid, menunaikan sholat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yaqul, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau pernah menyatakan, kanal muslimuna hina qadimul madinata, bahwa kaum muslimin dulunya ketika mereka sampai di kota Madinah sebagai muhajirin, orang-orang yang hijrah, yastami'una fayatahayyanuna salata. Mereka berkumpul dan yatahayyanun, yakni yuqaddirun membuat ukuran tentang kadar waktu sholat. Laisa yunada laha, jadi orang otomatis sudah mengukur kira-kira jam segini sholat zuhur, kira-kira jam segini saat begini sholat asar, ya, karena tidak ada azan padanya. Fatakallamu yauman fi dzalika, maka mereka pun berbicara di suatu hari tentang itu. Faqala ba'dhum ittakhidhu naqusan, mereka berbincang-bincang untuk mencari media untuk memanggil orang sholat jamaah. Sebagian mereka bilang, bagaimana kalau kita bikin naqus, mithlu naqusin nasara, lonceng seperti loncengnya Nasara, untuk manggil orang sholat jamaah. Wa qala ba'dhum bal buqan mithla buqil yahud, ada lagi bilang enggak, pakai trompet seperti trompetnya Yahudi dalam manggil orang ke sinagog mereka. Faqala Umar, maka Umar menyatakan, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah, apakah tidak sebaiknya kalian menunjuk seseorang untuk berteriak memanggil orang untuk sholat. Faqala Rasulullah SAW, ya Bilal qum fanada bis shalah, maka Nabi menyatakan, wahai Bilal, bangunlah engkau, panggillah orang untuk sholat. Nah, An Anas
qal umira Bilalun ayyashfa'al adhana wa ayyutiral iqamata illal iqamata. Bahwa Bilal diperintahkan untuk melengkapkan adzan. Yashfa' itu melengkapkan menjadi genap dan mengganjilkan qomat. Illal iqamata, kecuali kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dalam qomat itu mengganjilkan qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan dalam azan menggenapkannya menjadi 4, kecuali kalimat qomat. Nah, ini yang sungguhnya menjadi pembicaraan dari para a'immah. Apakah kalimat qomat yang dimaksud itu mengganjilkannya ialah qad qamatis shalah wa bad, tidak 2 kali, ataukah cuman ataukah 2 kali? Atau al-iqamah itu ialah maknanya kalimat la ilaha illallah yang diucapkan sekali. Nah, ikhtilaf para ulama dalam hal ini ramai dibicarakan, dan tentunya di dalam ikhtilaf ini kita merujuk kepada berbagai riwayat-riwayat yang sahihah masalah ini. Ya, insyaallah dalam hal kitabul adzan ini memang ada tarjihat, keterangan-keterangan rajih tentang lafaz-lafaz dalam adzan tersebut. Ilahuna ya ikhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.